Pantun dulu. Tadi saya pengen nanya, padahal kemarin masuk ke sini juga ini bang. Boleh nanya tapi pantun dulu dong. Pantun. Bikin dulu. Ya. Ayo, kalau udah lanjut dulu. Kemana? Lanjut dulu bang. Kalau nggak bahasa Arab dulu apa gitu, kayak bahasa Arab lah. Udah lama nggak ketemu Bang Imrus nih. Belum ada ide deh kayaknya untuk pantun, ntar aja dah. Belum ada ide. Lanjut dulu bang. Itu ada Pak Ustadz Ahli. Saya udah lama Wah, ini Bang Kaisar ada ini. guru saya nih, Justin. Salam bro, pagi. Pagi Guru Metatron. Bapak Pagi. Justin. Pagi Pak Osman, Pak Imrus, Pak Ali, Pak Kaisar. Apa Bang Metatron, saya sama Bang Justin nih, saya mau nanya satu pertanyaan aja dah. Berantem aja lah sekarang kita. Pertanyaan Ya. aja nih, ini pertanyaan dari Lorong Vatikan soalnya nih. Tafadol. Ya. Tafadol. Tafadol. Suaranya jelaskan ya. Pertanyaannya begini Bang Kaisar, ya kan? Suaranya jelas, cuma imannya Ini- harus jelas. Pekerjaan dan kegiatan spiritual apa yang telah dilakukan? Suara saya nggak jelas ya? Aduh. Jelas. Udah jelas Bang suaranya? Jelas. Halo? Cuma iman. Jelas suara saya. Jelaskan. Jelas, Bang Metatron sama Bang Justin sama Bang Kaisar. Jelaskan suara saya, jelaskan. Jelas. Suaranya Bang Justin kayaknya ini apa agak ngegem apa ngebrebek gitu kayak knalpot ini. Knalpot diisi air. Dia ke Komal cuma mau nanya suara jelas apa enggak kayaknya. Suara saya jelas Bang. Bisa jelas. Iya, Imrus, gua pengen ngapain dia apa? Tes 1, 2, 3. Jelas suara saya. Astaga. Ya Oke. udah lanjut, bro. Pertanyaannya begini Bang. Ya kan? Ini kok malah ngebrebet sih. Pekerjaan dan kegiatan spiritual apa yang telah dilakukan para penulis Bible hingga dia bisa mendapatkan penglihatan atau yang disebut juga ilham? Apa yang telah dilakukan? Kegiatan spiritual seperti apa yang dilakukan sama ini para penulis Bible yang disebut Yohanes, Markus, Matius, sama Lukas itu? Bisa dijelasin nggak Bang? Silakan Bang. Oke, aku dulu ya. Kita buka Yohanes 1 ayat 14. Halo. Silakan. Kita buka Yohanes 1 ayat 14, aku bacain ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Nah, di sini sebetulnya bukan kita, tapi adalah kami, karena para rasul ya. Para rasul ini, kenapa dia bisa menuliskan tentang Kristus? Bukan dasarnya dia atas dasar sesuatu yang membuat dia berhak menulis. Tidak, tapi karena dia adalah saksi mata. Dia saksi mata karena dia hidup langsung bersama dengan Allah. Demikian juga kita bisa lihat di dalam surat apa tuh? Surat. Bentar. Aku kasih 2 ayat aja ya. Mudah-mudahan Bang Imrus nanti Silakan Bang. paham ya. Itu yang tadi pertama yang mengatakan adalah Yohanes. Oke. Kami adalah saksi mata. Terus yang kedua, 2 Petrus 1 ayat 16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Demikian juga Petrus ngomong, dia saksi mata. Nah, yang dia tulis adalah itu kejadian yang benar-benar ada di depan matanya dia, bukan dari filsafat, bukan dari dongeng-dongeng, bukan dari hal orang-orang halu. Nah, saat dia melihat Allah itu bersama-sama dengan dia selama 3,5 tahun, itu dia tuliskan, dan hidupnya pun berubah, sehingga dia disebut sebagai orang kudus atau orang suci. Makanya kitab kami itu disebut sebagai kitab suci, karena penulisnya, yang nulis itu adalah orang-orang suci yang sudah bisa menyatukan dirinya dengan Sang Kristus dan hidup bersama Sang Kristus. Nah, sekarang kembali lagi, apakah kitab suci lain itu bisa disebut kitab suci sementara yang nulis bukan orang suci? Kan begitu. Petrus
Yohanes itu mati, Yohanes itu mati tua, tapi dia beberapa kali sudah dilakukan pembunuhan, digoreng. Petrus pun juga mati syahid, yang lain juga mati syahid. Nah, itu dia hidup seperti itu karena dia mengenal siapa Allah yang benar itu. Gitu Bang Imrus. Sebentar, Justin Baik, Peter Bang. dulu ya. Oke, Aku takutnya baik. kepanjangan tadi. Oh, Ada Bang yang Justin juga, oke, boleh. Tapi sebelum ke Bang Justin sebentar dikit, Bang. Abang tadi bilang tentang filsafat, nanti saya akan ke situ, Bang. Tadi Abang bilang tentang masalah tentang orang suci, Bang, ya. Terus Abang nyinggung juga ke tempat saya tadi, ya kan, tentang kitab sucinya. Ini kan saya bertanya tentang orang suci. Orang suci itu pasti punya jejak, Bang. Ya kan, siapapun dari segi kata-kata orang suci pasti dia ada jejaknya. Nah, ini para penulis kitab Bible Abang yang Abang pegang sekarang ini, Bang. Ini dia nih kegiatan spiritualnya ini seperti apa orang suci ini, Bang? Ada nggak diterangkan di dalam kitab Abang atau dalam buku sejarah manapun yang menerangkan bahwa dia bisa mendapatkan ilham atau penglihatan, dia melakukan hal-hal seperti ini, seperti pemujaan atau puja apalah. Nah, saya bandingkan nanti kalau takutnya Abang bertanya bagaimana dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nabi Muhammad itu dia udah punya poin satu, Bang, jejaknya ada rekamnya, Bang. Dia disebut Al-Amin, yang jujur. Dia ditakuti kawan maupun lawan. Jadi dia udah punya modal duluan, jujur, Bang. Orang yang jujur itu didekatkan dengan segala kebaikan. Nah, sekarang saya mau tanya ke Abang, ini para penulis kitab Bible ini Abang tadi sebut orang-orang suci dari mana? Apa yang dilakukan, Bang? Silakan, Bang. Makasih, Bang. Ya, sedikit ditakutinya bukan karena ajarannya, Bang tapi Justin, karena musuhnya takut dibacok. Mungkin lebih tepatnya gitu ya. Ini pendapat pribadi aku. Nggak usah framing yang Silakan Bang Justin atau mau tambahan? Bang Justin? Ya, suaraku jelas, Pak Ustadz. Kurang nyaring bro, Justin. Tadi kata Bang, Ya, suaraku jelas. jelas. Cek satu. Ya, tadi kan ditanyakan Terang, Bang, kegiatan terang matahari, spiritual Bang, apa, suaranya. hal spiritual apa. Ya, kemudian hubungannya dengan pewahyuan atau pewahyuan kemudian pengilhaman. Terus kemudian beliau juga kan membandingkan dengan Quran. Berarti kan dari sini saya tahu cara menjelaskannya. Kalau pendekatannya comparison, perbandingan, it's okay. Jadi gini, saya singkat-singkat aja. Pertama, kitab suci kami itu bukan didiktekan. Terus kemudian ada juga yang mengatakan itu tidak mengandung wahyu ilahi, itu tulisan manusia biasa. Nah, kalau kekristenan itu memahami bahwa Alkitab itu mengandung dua pengilhaman, ya, itu jelas pewahyuan itu pengungkapan sesuatu dari Allah. Pengungkapan itu dari ilham secara langsung dan tidak langsung. Ilham yang langsung contohnya ya Rasul Yohanes mendapatkan penglihatan langsung bertemu dengan Yesus untuk menerima wahyu, makanya ada kitab wahyu ya, kitab terakhir. Seperti Musa juga mengalami pengilhaman langsung ketika dia menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Dia berkali-kali berkomunikasi dengan Allah dan menuliskan, berfirmanlah Allah dan sebagainya. Nah, langsung seperti Musa menuliskan sesuatu, sejarah penciptaan itu bukan didiktekan oleh Allah, tetapi Musa terdorong untuk menuliskan itu, dan kami yakini ada maksud Allah di balik apa yang dilakukan oleh Musa menuliskan kitab Kejadian itu. Nah, jadi itu pengilhaman. Jika dibandingkan dengan Quran, maka tidak apple to apple kalau dari kitab suci, karena Quran itu kan didiktekan oleh Allah atau bahkan dibuat oleh Allah kemudian ditransmisikan oleh Jibril dan seterusnya. Nah, terkait kehidupan para rasul yang menuliskan ini ya, misalnya 4 Injil sinoptik, mengapa dikatakan sinoptik itu? Karena mereka menyaksikan. Markus itu salah satu 70 murid, Lukas juga. Nah, mereka orang-orang yang terpilih karena rasul itu diutus oleh Yesus. Artinya Yesus diutus oleh Allah, maka Yesus disebut imam besar dan rasul agung. Murid-muridnya 12 murid, 70 murid itu adalah juga rasul yang bukan sembarangan. Mereka dipilih oleh Allah, oleh Yesus Kristus. Tentu saja mereka itu memiliki derajat kekudusan yang berbeda dengan manusia lain itu. Namanya juga dipilih kan itu dulu lah Pak Imrus.
Oke, baik bang. Oke, walaupun abang tadi ngejawabnya begitu, walaupun saya juga nggak tahu abang ngejawabnya itu dari sisi yang mananya ya kan. Kalau menurut saya kan itu kan jauh sekali bang. Abang apa yang saya dari yang saya tanyakan bang ya. Yang saya tanyakan tuh bentuk bang, kegiatan ya kan, secara fakta ya kan, terlihat, tercatat ya kan, ada datanya, ada jejaknya. Oke lah, baiklah. Nah sekarang ini yang kalau itu nanti tuh pasti benar. Pak Ustadz Ali udah lebih paham itu kalau ya, tentang diminta penulisan jejak, itu tuh kalau penulisan Alkitab yang Gini, kalau bicara tentang validasi tokoh dan validasi yang dituliskan, validasi penulis itu tervalidasi karena ada saksinya, itu gereja. Gereja itu artinya bahasanya eklesia atau umat ya, kalau dalam bahasa kalian umah gitu kan. Mereka yang menjadi saksi bahwa tokoh-tokoh itu ada. Bahkan kekristenan ada sejarawan internal namanya Eusebius. Kemudian kehidupan kekristenan itu juga dimonitor oleh sejarawan-sejarawan dunia, satu sejarawan Roma kan. Jadi data-data arkeologi, penelitian sejarah tentang kehidupan kekristenan di masa awal itu ada. Bahkan ada bukunya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu namanya Background Early Christianity, itu ada. Itu salah satu profesor. Justru kalau itu dikembalikan ke Islam akan menurut saya jadi bumerang. Karena di Islam tidak ada data sejarah memvalidasi tokoh sejarah Muhammad gitu. oh enggak, ada Ustadz Alif nggak bakal jadi bumerang. Ada Ustadz Alif kan yang nerangin itu nggak bakal jadi bumerang, pasti dia akan menjadi bambu. Didukung kok dari pihak Kristen 100 tokoh berpengaruh di dunia itu, salah satunya Nabi Muhammad. Oke. Iya itu tulisan Michael Hart itu apa itu? Buka dunia itu tulisan. Jadi bambu runcing kan, baru saya ngomong jadi bambu runcing dia. Oh, ada Bang Osi juga. Satu lagi sama Bang Memonitor oleh sejarah dunia dan Bang Esar. Sebentar. Michael Hart Tentang tadi dia apa Bang Metatron bicara tentang filsafat tadi Bang. Siapa nih yang jawab nih? Siapa yang jawab? Bro Dustin ya lu? Ya, kita nggak usah jauh-jauh ya, kereta sih. pakai sejarah. Oh ya udah, aku itu dulu ya. Kalau kita ngomong sejarah ya tentang Kristen, kita nggak usah jauh-jauh lah. Nama-nama murid Yesus itu ada di dalam sejarah-sejarah di luar kekristenan. Kita nggak usah ngomong Yesus ya, Yesus sudah ada dalam sejarah. Nama-nama murid Yesus ada di luar kekristenan. Cerita tentang Nero, cerita tentang gunung yang berpindah itu mencatut nama murid Yesus juga, Matius ya. Terus kisah tentang nanti jangan kepanasan lagi ya, Hawariun itu juga kan dari Rasul Matius tuh yang ke Ethiopia. Nah cuma kita perlu tahu di dalam surat Yasin ayat 14, kalau seandainya murid-murid Yesus itu bukan orang yang benar atau itu adalah tokoh fiktif, kenapa para penafsir Ibnu Katsir, Jalalain, terus Ibnu Hisyam yang di dalam Sirah Nabawiyah mengatakan bahwa tiga utusan yang di dalam surat Yasin ayat 14 itu namanya adalah Simon, yang namanya adalah Butrus atau Petrus, Yohana atau Yohanes, dan ada Paulus di situ. Itu kalian mesti cek apakah itu suatu kebetulan. Kalau itu suatu kesalahan, kenapa namanya bisa sama, dan itu juga adalah Hawariun gitu. Nah jangan kita pakai kepada Michael Hart dulu ya, karena Al-Quran justru menyebutkan nama Muhammad itu hanya 2 kali, dan 1 kali itu namanya Ahmad, jadi totalnya ada 3. Nah sehingga kalau kita bicara tentang Nabi Muhammad itu hanya ada di dalam narasi keislaman sendiri. Paling kita lihat hanya ada di dalam sirah, di dalam hadis, di dalam Quran. Tapi kalau kita lihat dalam sejarah lain nggak ada. Satu-satunya mungkin yang menulis itu adalah Michael Hart, tapi Michael Hart tidak menceritakan sejarah Nabi Muhammad. Dia hanya menceritakan bahwa tokoh berpengaruh Nabi Muhammad sebagai tokoh nomor 1. Tapi apakah sejarah mengkonfirmasi ada nabi yang bernama Muhammad bin Abdullah hidup di zaman itu? Nggak ada sejarah di luar itu. Nah ini mungkin jadi PR buat Kang Alip ya, seandainya ada, aku sangat dengan senang hati menerima sumbernya. Saya minta tolong untuk datanya jangan dari keislaman tapi di luar, karena kalau data dari pertanyaan tadi yang ditanyakan kepada kami, data di luar Kristen
Ya sangat banyak. Semua rasul itu ditulis, bahkan jejak-jejaknya. Kita nggak usah ngomong yang seperti Thomas ya. Thomas itu ke India, gerejanya masih ada di sana, di Kerala ada namanya, gereja Martoma. Itu gereja yang langsung dibawa yang langsung didirikan oleh Rasul Thomas di India. Dan gereja itu bersinggungan dengan kerajaan Majapahit pada tahun 1300. Itu jejaknya juga masih ada. Di Persia ada Rasul Tadeus. Itu juga jejaknya ada, ditulis oleh kerajaan-kerajaan Persia yang sekarang jadi agama Syiah. Di Armenia ada yang namanya Bartolomeus. Di Mesir ada namanya Markus, makanya ada gereja Koptik. Dan pemerintah setempat mengakui bahwa emang dulu Rasul Markus itu ke Mesir. Di Ethiopia ada Matius. Di Yerusalem ada Yakobus. Sehingga sekarang patriark gereja Yerusalem sampai sekarang itu adalah keturunan dari Rasul Yakobus itu. Jadi sejarahnya itu masih jelas, dan itu dikonfirmasi oleh berita di luar. Nah, saya minta juga sejarah Nabi Muhammad di luar keislaman, di luar hadis, sirah nabawiyah, sirah Rasulullah, di luar Quran, ada nggak? Boleh nggak dijawab juga? Thank you. Silakan nih Bang Arif. 3 abad, 4 abad setelah Bang Osi, kamu jawab aja Bang. Aku nyambi aja nyimak. Cuma tadi sedikit poin aja ya. Kalau tadi mengatakan Michael Hart cuman menulis mengutip, ini masa Michael Hart sebodoh itu ya? Dia cuman menyantumkan tokoh yang dia tidak telusuri dulu. Itu jadi lucu gitu. Jadi lucu. Beneran. Orang berani Ya, Anda tahu nggak kalau Michael Hart pernah hampir menulis Michael Hart hampir menulis Mickey Mouse di urutan 84. Mickey Mouse ada nggak di dalam sejarah? Berarti terus dia tidak menulisnya? Ya, Mickey Mouse itu tokoh eksis nggak kira-kira? Iya, kan lo Kalau bilang ada barusan Walt Disney, hampir, ada berarti Mickey Mouse nggak? terus ini jadi blunder omonganmu. Kan hampir, terus sekarang nggak jadi nulis. Hah? Mickey Mouse bilang Terus jadi nggak nulis? masukin ke toko bersejarah gimana sih ini? Iya, makanya lucu. Tadi bilangnya hampir nggak jadi, berarti itu membuktikan berarti kan aja. fiktif. Ini lucu bro. Karena ditukar. Enggak, ini kan nggak masalah. Sekarang begini Ustadz Alif. Saya mau pengen nanya, tadi yang saya tekankan adalah ada nggak sejarah Nabi Muhammad di luar keislaman? Itu aja. Michael Hart nggak apa-apa, kita semua sama-sama menerima. Cuman Michael Hart itu adalah dalil dari saudara. Tapi saya mau nanya, ada nggak sejarah yang ditulis tentang Nabi Muhammad di luar keislaman? Tentang Nabi Muhammad, berikut bukti-bukti fakta sejarah kan? Ya, apapun itu tentang Nabi Muhammad. Oke, Bang Orsin mau maju dulu. Itu sebenarnya buktinya adanya Al-Quran di Birmingham juga itu bukti bahwa Nabi Muhammad pernah eksis. Ya jangan juga Lanjut, pakai silakan. Islam. Kita yang saya maksudin di luar keislaman, Bang Alif. Itu di Birmingham, di negara mana itu? Birmingham itu kan Al-Quran, makanya tadi saya bilang di luar Al-Quran, hadis, Nah. sirah nabawiyah. Enggak, itu menunjukkan nggak bahwa pernah ada tokohnya yang mengucapkannya itu? Ya kalau dari Islam aku setuju. Kalau dari Islam aku setuju. Dengan lapang dada aku setuju. Bener. Aku tanya Iya, di luar itu di keislaman, Bang. Birmingham, Belanda. Iya, di luar keislaman, Bang. Yang Birmingham itu kan Ya, itu Al-Quran. negara mana? Astaga, itu kan karena kitabnya disimpan di Inggris, di kota yang namanya Birmingham. Saya Berarti ada fakta nanya, sejarah ya? itu kan Quran, Bang. Itu kan Quran. Iya, Saya betul. mau nanya sejarah. Aduh, kok susah sekali ya. Saya cuma nanya sejarah doang. Al-Quran sejarah bukan? Sebentar. Aku hostnya nangkep nggak? Apa yang aku sampaikan? Hostnya nangkep nggak? Atau Justin nangkep nggak apa yang aku sampaikan? Ya, fakta sejarah itu maksudnya seperti apa nih, buku kah atau peninggalan beliau kah? Yang jelas dong tanyanya. Kan melingkup semua toh. Mungkin saya bisa jelasin boleh? Boleh. Brother. Nah, jadi gini loh, misalnya kita mau merekonstruksi, membangun ulang, memvalidasi ulang sejarah Pangeran Diponegoro, kan? Nah,
cara merekonstruksinya itu pertama, apakah misalnya ya, apakah Pangeran Diponegoro itu benar suka makan jengkol misalnya, ini misalnya, atau makan pete. Itu ada dua cara untuk merekonstruksi itu, validasi mencari kebenarannya. Pertama, dari bukti internal, misalnya keluarganya Pangeran Diponegoro masa dulu, atau buku harian dari keluarganya, atau kedua dari yang sifatnya eksternal. Nah, para sejarawan menggunakan dua itu untuk memvalidasi. Kalau data internalnya itu mengatakan misalnya ya, Seto Prawiro Bujo yang mulutnya itu mengatakan suka makan pete, kemudian ada kemudian 10 tahun 100 atau 50 tahun kemudian itu sejarah eksternal mengatakan Pangeran Diponegoro suka makan jengkol, maka yang paling benar adalah yang internal, yang paling mendekati juga dan internal. Atau ada yang data ketiga sejarawan Belanda. Kepentingan juga seperti itu, misalnya itu sejarawan itu berabad-abad tidak menemukan data arkeologi, bahkan catatan sejarah tidak ada. Bahkan tulisan tentang Kaisar Nero, sejarawan data dari sejarah sekuler itu baru ada di abad 10. Nah, Pontius Pilatus bagaimana akhirnya di tahun 1900-an, 7 bulan atau 4 bulan saya lupa, ditemukan kepingan logam yang bertulisan Gubernur Pontius Pilatus Prochorus gitu ya, dari Kaisar Romawi diutus di Galilea. Nah, artinya apa? Sejarah yang tertulis di Alkitab itu valid. Atau begini, bagaimana kita membuktikan Yesus itu ada? Kalau menggunakan data internal, tentu itu ya subjektif. Dunia kan pertanyakan, nah itu kan kata gereja, itu kan kata murid. Bagaimana kata saksi-saksi di luar gereja tidak punya kepentingan? Makanya ada kita mengutip tulisan keterangan dari Markus Josephus, Markus Sepion. Bro, itu suaranya pelan tapi noise. Islam juga harus seperti itu. Nah, jadi kereta dia. Ya, jadi Islam juga harus gitu. Tapi Islam juga harus seperti itu. saya nangkap ya bro ya, sorry. Tadi kan lucu nih, Bro Tatro nanya sejarah fakta keberadaan Nabi Muhammad kan, bukan tokoh fiktif katanya. Kalau memang demikian, kan gitu pertanyaannya, bukti fakta sejarahnya. Tapi coba minta pandangan dari Bro Justin. Bro Justin pertanyaannya apa tadi? Contohnya tokoh Imam Bonjol, misal dia pernah makan jengkol atau tidak. Lah itu kan gak nyambung. Bersihnya Imam Bonjol itu pernah eksis atau tidak, buktinya mana? Bukan masalah hobinya, makannya, itu udah lain lagi, bergeser gitu. Jadi wis lah, aku kembali nyimak lagi. Monggo Bang Osi, Bang Imrus. Pokoknya Kan nama saya, kalau nanti kan saya jawab dulu ya. Kalau fakta sejarah kita kan bisa lihat dari buku atau peninggalan beliau ya. Contohnya ya, peninggalan beliau banyak itu di Museum Topkapi di Turki itu. Pedang beliau, rambut, potong rambut beliau, ada itu semua, jubah beliau ya. Jubah ya. Iya. Topinya tuh apa tuh namanya itu istilah tuh, Bang Alif, topi beliau tuh apa? Topi yang macam kayak gitu lah, lupa saya istilah itu. Itu faktanya ada. Sekarang kalau saya tanya balik, mana peninggalan Yesus? Mana itu kayu salib Yesus? Mana itu paku-paku yang menyalib Yesus? Mana itu jubah-jubah Yesus? Bisa nggak kalian tunjukin di situ? Bisa, ya itu gimana? Ya benar-benar. Bahkan saya sendiri udah megang ya. Saya sendiri sudah megang pedangnya Baginda Rasul, baju perangnya itu disimpan juga di Museum Art of Islamic Doha ya. Terus yang jadi permasalahan itu, Baginda Rasul ini tidak ada di dalam sejarah manapun Pak, di luar Islam. Mau kalian bilang ada topinya, ada kudanya, ada gigi kudanya, ada pedangnya, ada bekas rumahnya. Di dalam sejarah orang-orang yang sejaman itu nggak ada yang menulis bahwa ada tokoh yang bernama Baginda Rasul Nabi Muhammad di zaman itu. Makanya tadi aku bilang, kenapa data-datanya hanya ada dalam Islam sendiri? Ini malah di bawah menuduh, oh ya data-datanya semua dihilangkan oleh orang Kristen. Ya bagaimana orang Kristen menghilangkan sejarah Pak? Kan katanya kalian nabi yang besar tuh, Nabi Muhammad. Tapi sejarahnya itu nggak ada yang mengkonfirmasi gitu. Terus aku mau menjawab yang kedua, kemana pakunya Yesus terus salibnya? Nah ini aku kasih tahu, di dalam
gereja kami, di dalam gereja purba, kubur Kristus yang disebut dengan Holy of Sepulchre, di situ ada paku Yesus dan salibnya. Kalau Bapak tidak percaya, Bapak silakan cek ya. Daripada kita terbang ke sana, Bapak silakan cek di dalam YouTube dari narasumber Muslim sendiri yang mereview tentang paku dan tempat kayu bekas penyalipan itu masih disimpan di dalam Holy of Sepulchre, nama tempatnya. Nah, itu ada buktinya. Cuma iman Kristen itu bukan hanya bukti dari situ, Pak. Iman Kristen itu buktinya adalah dari sejarah-sejarah di luar. Makanya kalau di luar Alkitab, di luar tradisi Kristen, di luar gereja, kita masih bisa melihat jejak-jejaknya itu. Gitu. Sebentar, ada security sebentar. Ya, kalau tentang mungkin non muslim menulis buku tentang beliau, kalau belum ada ya itu jangan jadi patokan gitu. Yang penting bagi umat Islam ini adalah peninggalan beliau, itu bukti nyata dan terakhir ya kuburan beliau kan di Madinah itu kan, di Masjid Nabawiyah. Peninggalan terakhir lagi Al-Quran yang abadi ya sampai hari kiamat nanti gitu. Kalau tentang buku ya bagi umat Islam ya nggak begitu penting lah. Umat Islam kaya referensi internal kok. Buat apa pengakuan dari luar? Nggak perlu kita. Kami umat Islam nggak perlu. Nah, Kakak sendiri itu kan non Islam, dia mengakui kok ketokohan Nabi Muhammad SAW itu mempengaruhi peradaban dunia itu. Pak Osi, yang perlu kan yang dibutuhkan kan dunia ini. Kalau memang Islam itu membawa keselamatan bagi dunia, maka orang yang belum selamat itu harus diyakinkan, betul tidak apa yang Quran katakan itu benar, tokoh Muhammad itu eksis atau tidak misalnya. Caranya ya tadi, apakah ada di luar Islam eksternal itu memvalidasi itu. Ya terus terang saya belum nyari Ada buku-buku satu menarik gini bro, Bang Osin. mungkin Bang Alif tahu silakan. Bang Osin, Ya. ya gini, yang peristiwa jadi gini ya, tapi nanti jangan dibantah. Saya berusaha pendekatan logis, maksudnya ada histori begini. Contoh, bagaimana ini fakta sejarah yang tidak dibantah, bagaimana Khalifah Umar itu menerima kunci mengenai masalah, di Israel itu, Gereja Makam Kristus Holy Sepulchre. sorry lupa, di abad 600, ya Allah, yang fakta itu ya kan. Nah, dan Sayyidina Umar ini juga memang Muslim dan sahabat Rasulullah, dan ketika aku jadi agak lupa ini, maaf, menyerahkan kuncinya kepada Sayyidina Umar, itu bukti kebenaran adanya Nabi kami itu kunci bait Allah ya. Tadi kan udah aku sebutin Ustadz Alif, itulah namanya. Salib itu disimpan di situ, salib dan paku itu Holy Sepulchre, itu yang kuncinya diberikan kepada Umar, sampai sekarang dipegang sama keturunannya Umar hingga detik ini. Nah, permasalahan yang kita tanyakan, yang mengkonfirmasi tentang Nabi Muhammad itu ada enggak? Karena gereja tersebut, gereja itu pun dan orang-orang Palestina di situ itu tidak pernah menyebutkan bahwa dulu ada tokoh yang namanya Nabi Muhammad. Di situ permasalahannya. Gini, kalau memang istilahnya nabinya tidak ada, terus kenapa Sayyidina Umar itu percaya kepada Nabi dan dia ke situ tuh karena dia kan seorang khalifah. Coba gimana itu pendekatan logikanya? Karena begini, di dalam sejarah kami kan dulu ada orang Kristen di situ. Di dalam sejarah kami itu memang karena bukan untuk berperang, orang-orang Kristen dulu di situ. Itu karena waktu itu orang-orang Arab yang dari gerombolannya Umar itu menginvasi ke daerah situ. Tapi tidak ada bukti satupun bahwa Nabi Muhammad itu adalah tokoh sejarah, termasuk orang-orang yang dalam gereja itu tidak mengetahui siapa Nabi Muhammad. Begitu. Tapi Umar ada namanya Umar. Demikian juga ini tambah blunder nih, tambah blunder ukur. Di situ ada masjid yang namanya Al-Aqsa ya. Al-Aqsa itu dulunya gereja, namanya Gereja Nea.
Nah, gerejanya ini dihancurkan jadi Al-Aqsa. Padahal di dalam Quran Al-Aqsa itu udah ada. Iya, gerejanya ya benar, itu namanya niat. Ini bro, metafor framingnya nih terlalu jauh ya. Di hadis Astaga, kita ngomong dikatakan, sejarah, bro. sebentar dulu, Masjidil Aqsa itu di hadis dikatakan Masjidil Aqsa itu dibangun 40 tahun setelah adanya Ka'bah. Saya tanya, kalau dibangun 40 tahun setelah adanya Ka'bah, siapa yang ibadah di situ? Iya, ini kan informasi Nabi tentang ibadah di situ Nah, siapa kan itu ya? kembali lagi ke internal kalian. Sebelum Ya, ada makanya kalian, Anda itu belum jangan ada masjid framing yang di sana. pengetahuan, Makanya masa kalian akan Masjidil blunder. Aqsa bekas gereja. Anda ini framing Nah, ini aja ya sejarah. tadi. Kalau saya bicara sejarah dan benar, kenapa mesti dibilang framing? Bapak bantah dulu pakai data. Sekarang saya belum ngomong data. Saya cuma bilang gini. hadis. Ya kan itu internal data. kalian. Itu internal kalian. Masih. Kan saya berharap ada nggak yang di luar kalian? Kan nggak ada. Dari tadi Bang, kalian masih belum gini ya. di situ aja. Iya, gini. Sekarang gini, Jadi- kalaupun itu Bro, saya sedikit tanya dulu, kepada sedikit. kalian, kalaupun itu masjid, siapa yang ibadah di situ? 40 tahun Oke, setelah nah, Ka'bah dibuat. nanti itu Siapa nanti yang- akan geser siapa yang lagi, ibadah di akan situ? geser, Karena nanti orang akan Yahudi geser. tidak beribadah di masjid zaman dulu. Masjid itu baru ada setelah Nabi Muhammad menerima wahyu, baru didirikan masjid, tempat untuk sujud. Oh, aduh, nanti akan geser ini pembahasannya ini. Udah kembali. Itu pertama paling tidak saya udah bilang bahwa itu paling tidak nih. Ini kan sedang membedah bagaimana kita memahami ya atau menerima fakta bahwa kalau mau curhat oke dari dua diterima minta data lain. Terus ketika saya menyebut Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar itu kan salah satu juga dari utusan Rasulullah atau dia itu menjadi khalifah juga kan gitu. Dan ini udah menerima kebenaran Sayyidina Umar, cuman belum mau menerima siapa aduh anakku. Iya, karena belum menerima siapa ininya, nabinya. Apa nak? Lanjut Bang Osin. Cuman gitu ya. Kan ada di kitab kalian itu karena kedegilan Bani Israel dihukum Nggak kan ada di kitab. dihancurkan. Nggak ada di kitab kami bait suci hancur. Sejarah yang mengatakan bait suci hancur tahun 70 Masehi, bukan 1970, tahun 70 Masehi. Kalau 70 udah hancur, sekarang orang yang di abad 7 ngomong ada namanya Baitul Maqdis, itu merujuk kepada bangunan apa? Coba pikir. Baitul Maqdis itu tadi informasinya ada di hadis tadi yang saya bacakan tadi. Nah, kembali lagi. Coba ini host, mudah-mudahan hostnya dengar ya. Saya tanya sama host. Mana? Bait Allah hancur tahun 70 Masehi. biar gampang Ya, saya bacakan tahu, bunyikan tahun pantun dulu 70 satu pantun lah buat buang metode dia kan. Ya kan? Bait Allah, ini saya tanya sama host. Hostnya netral nih. Kalau Bait Allah udah hancur tahun 70 Masehi, yang disebut Baitul Maqdis abad 7, itu berarti bangunan apa? Baitul Maqdis itu sebenarnya tuh keseluruhan itu dalam batas Apa? kotak pagar itu tuh disebut itu Baitul Maqdis tuh, keseluruhan itu Baitul Maqdis. Kotak pagar apa, Pak? Ya itu kan bekas istana Nabi Sulaiman tuh dibangun oleh Nabi Sulaiman dibikin. Iya, bangunannya udah Dia tahun melanjutkan 70. kerajaan bapaknya kan Nabi Daud. Ya menurut referensi Islam ya Baitul Maqdis itu di batas kotak semua itu tuh di luar. Aduh, Masjid udah Aqsa Pak, itu nggak Baitul usah Maqdis. ngomong yang nggak jelas. Kita ngomong Baitul Maqdis sama Bait Allah ya. Bait Allah itu udah hancur tahun 70. Ya saya Jadi tahu. yang disebutkan di abad ke-7 dengan Baitul Maqdis itu bangunan apa? Di abad ke-7. Loh, Quran
kan abad 7 nih. Islam kan diwahyukan abad ke-7. Di dalamnya ada tulisan Baitul Maqdis. Nah, artinya Baitul Maqdis itu bangunan apa? Dia kan dibangun lagi tuh. Iya, apa namanya? Dulunya kan Baitul Maqdis itu kan oleh para apa namanya orang-orang Kristen di sana kan dijadikan tempat pembuangan sampah kan. Pembuangan sampah. Bapak mau bicara pembuangan sampah apa lagi? Mulai kemana? Orang Kristen aja dulu nggak tinggal di situ, larinya ke Pella, larinya ke Turki, lari ke macem-macem. Kok orang Kristen lagi yang dituduh di situ? Baitul Maqdis itu bangunan apa? Ini aku cuma tanya, Bang Imros tolong dibantu jawab karena Pak Osi kelihatan, Bang Alip juga kalau open mic tolong dijelaskan. Baitul Maqdis tahun 70 Masehi, Bait Suci udah hancur. Saat ada kitab yang turun di abad ke-7 mengatakan ada bangunan yang namanya Baitul Maqdis, itu merujuk kepada bangunan apa? Karena orang Yahudi hingga detik ini sudah tidak punya bait Allah semenjak tahun 70 Masehi, abad 1. Jadi sebenarnya Baitul Maqdis itu keseluruhan bangunan itu berikut pagar-pagarnya Iya, bangunan itu apa? Kan pertanyaannya itu. Iya, bangunan apa, Pak Osi? Kok bangunan apa? Kali Pak Osi. Jadi ente mau mengatakan bahwa Nabi ketika dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu bangunan Masjidil Aqsa nggak ada gitu kan? Hendak mengatakan bahwa Al-Quran cerita Isra Mi'raj itu hoax gitu kan? Loh, orang Islam aja belum ada di Maksud situ. ente kan Kok bisa kesana, masjid? Pak, orang Islam aja belum ada di situ, Pak. Udah ada masjid, logika. Coba logika. Itu tadi saya bilang Masjid Aqsa itu tuh semua area yang ada di dalam pagar Masjidil Aqsa pembatas itu belum ada, Pak. Astaga. Kok belum ada. Aduh, gimana nih? Aku Tadi kan Bang, gini kan, Bang. Kalau nggak salah gini, Bang. Masjid Aqsa itu dibangun 40 tahun setelah adanya Baitullah itu Ka'bah. ya itu klaim kalian. Cuma coba berpikir, kalau di situ adalah orang Yahudi, sementara Islam juga belum ada perintah sholat dan segala macam. Orang apa yang ibadah di masjid itu? Ya, orang Yahudi gimana sih? Orang Yahudi ibadah di masjid. Yakin? Emang kenapa? Itu Kenapa? Billy orang Judaisme aja dia sholat di masjid kok. Tahu kan Billy Judaisme? Gak ada masalah Yahudi sholat di masjid. Kami sama Yahudi ibadah di masjid dengan ya. Kristen aja kita sendiri karena Yahudi menganggap jelek gereja itu gitu. Iya, Yahudi ibadah di masjid. Oke. Billy Judaisme itu sholat di masjid kok. Apa itu? Dan para Abi juga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Amir, apa kabar? Pagi. Alhamdulillah sehat. Dicatat ya, orang Yahudi dulu ibadah di masjid. Teman-teman. Masjid itu kan hanya sebuah nama, seperti hanya gereja. Oh, hanya sebuah nama. Iya. Iya, masjid kan tempat Saya sujud. tidak tahu yang mulia. Saya kan gini sob. Bebas. Yang dimaksudkan Amir, apa itu selamat pagi. Baitul Maqdis kan arah. Arah. Ini keren Halo, lagi. selamat pagi. Maksudkan yang gini.
Iya, Tafadhol, Pak. karena Ya, jelasin saat aja, nggak apa-apa. Nabi Muhammad sholat, ya waktu Nabi Muhammad sholat kan menghadapnya ke Baitul Maqdis sebelum dipindah ke arah Ka'bah. Jadi itu titik koordinat untuk berkiblatnya para nabi. Dulu kan kiblatnya ke Baitul Maqdis. Walaupun nggak ada gedungnya, tapi di situ tuh, walaupun nggak ada bangunannya, tapi titik koordinat dalam hal penyembahan itu mengarahnya ke Baitul Maqdis gitu. Oh, nggak ada Bukan bangunannya gedungnya, dulu bukan ya? bangunannya. Loh, jadi Bukan mana ada masjid bangunannya. apa ada bangunannya? Kompak dulu dong. Ah. Kalau masjid kan, kalau menurut Islam kan tanah lapang Tanah. yang penting suci itu dinamakan masjid, kok bisa dikatakan masjid? Oh, Kan gitu. Oh, iya, Tapi iya, waktu iya. Nabi Muhammad ke Baitul Maqdis kan memang sholat di situ. Disitulah dikatakan titik koordinatnya waktu sholat itu kan masjid. Begitu, bukan bangunan. Jangan kok kategorikan bahwa masjid itu bentuk bangunan gitu. Tidak. Oh, bukan ya, jadi lapangan dulu ya. kalau masjid aja nggak ada gedungnya tapi dikasih batas itu masjid, ya udah jadi masjid. Begitu, Masjid bro. itu kan tempat sujud. Jangan Oh, iya, Itu iya. artinya masjid, tempat sujud. Berarti dari zaman. Nah, Itu kalian kompak arah, dulu. arah, Satu arah. bilang lapangan, satu bilang masjid. Kompak dulu dong. Jangan nanti kami disangka mengadu domba. Enggak, Kamu masjid nggak itu suka domba? bukan bentuk. Nggak ada Kalau dulu kan domba. memang begitu. Dikasih batas Oke, aja sudah dikatakan berarti- masjid. Iya, mestinya namanya bukan Baitul Maqdis, tapi namanya Fatihah. Fatihah itu artinya lapangan. Nah, kalau gitu saya bertanya lagi, waktu Isra Mi'raj dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Nah, kan Nah, karena Baitul kan Maqdis harinya kan. itu artinya, lo kan ini kan topiknya sama. Iya, saya bisa Berarti baca pikiran ya, ente gimana berarti caranya. aku bisa ngambil kesimpulan waktu itu Nabi Muhammad itu dari Mekah naik burak turun di Yerusalem, ibadah di lapangan, ya kan? Yang disebut lapangan Baitul Maqdis sesuai dengan narasinya Pak Amir, ya enggak? Bukan lapangan, bilangnya Jadi apa? tempat untuk bersujud kita itu dinamakan masjid juga bisa kok. Sudah dikatakan masjid. Iya, jadi bangunannya Bukan apa? bentuk Karena ini kan ada namanya Baitul Maqdis. Baitul itu Masjid apa artinya? dulu itu Sebentar, gini. Baitul itu bahasa memang Indonesia dulu apa? masjid itu bentuk gedung kan enggak. Ada yang nggak Baitul bentuk itu gedung atau bukan? Ada batas-batas untuk tempat sholat itu sudah dikatakan masjid. Loh, Baitul itu Nggak gedung atau bentuk, Pak. bukan, Pak Amir? Gitu. Bener kan? Bait itu apa bait? Nggak ada. Aku nggak ngerti bahasa Arab. Bait itu Ceritanya begitu. halo, Baitul itu Baitul kan rumah. suaranya mendem, Pak. Baitul kan Suara mendem. mendem suaraku. Ntar aku mau ada rapat. Itu apa, Pak? Bait itu apa? Bait itu tempat atau Tempat. rumah. Ya. Tempat bisa. Berarti kira-kira ini tempat atau bukan, Pak Amir? Bait ini berarti Baitul Maqdis ini tempat atau bukan? Sholat kan, tempat sholat kan namanya tempat sholat kan berarti untuk kumpulnya untuk sholat di situ. Ya, Itu siapa nampaknya yang tempat. bangun? Namanya Siapa yang bangun? Yang bangun Baitul Maqdis ini siapa? bangun. Kok bangun? Memangnya saat Nabi Muhammad sholat itu sudah bentuk bangunan masjid? Kan belum Ya, ada berarti bangunan waktu Isra Mi'raj di situ. Oh, ini kan Baitul Maqdis, katanya tempat. Ya, Katanya tempat. Baitul Maqdis kan berarti tempat sujud kan juga bisa. Tempat arah Iya, sujud. berarti ini tempat kan? Baitul Maqdis Iya kan? tempat arah. Ya, siapa yang bangun Baitul Seperti Maqdis? kalau seperti ini. Seperti kita sholat di sini nih. Apakah kita sholatnya di Mekah kan enggak? Tapi kita menghadap kiblat. Kiblatnya Iya, kemana? siapa yang bangun Baitul Maqdis? Nah, jangan dulu. Seperti Nabi Muhammad waktu sholat masih menghadap ke Baitul Maqdis.
apakah Nabi Muhammad berangkat ke Baitul Maqdis? Kan cuma enggak, tapi Iya, Pak. menghadapnya Siapa arahnya ke Siapa sana. Pak Amir, siapa Walaupun yang bangun gedungnya nggak Baitul ada, Maqdis? walaupun tempatnya nggak ada kan juga bisa. Amir, Titik siapa yang bangun koordinatnya Baitul di sana. Maqdis? Pak Siapa Amir, yang membangun Baitul Maqdis? iya siapa yang bangun Baitul Maqdis? Sebentar, aku sudah sampaikan tentang Waduh, ini sih Bang Imrus, siapa yang bangun Baitul Maqdis? Malam aja, nanti malam kita bahas. Ya Pak Amir, ini dulu Google dulu ya. Yang bangun Baitul Maqdis siapa Bang Osi? Ya kalau dari hadis itu tadi kan 40 tahun dibangun setelah adanya Ka'bah. Ya kan? Yang Ya, bangun? bisa jadi Adam yang bangun untuk mempersiapkan anak cucunya. Adam. Kan begitu. Saya pakai hadis Adam dulu, yang bangun. baru kita lihat sejarah. Kan gitu. Oh, iya. Bang Imrus mau berpendapat? Kan Anda hendak menyatakan bahwa ayat Al-Quran itu salah kan? Yang menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi. Saya mau nanya. Anda Saya mau nanya. Anda menyatakan tahu nggak? bahwa Baitul Maqdis itu pada saat itu nggak ada kan? Hanya hoax kan? Nggak ada, dan nggak ada. Karena udah dihancurkan oleh Titus dan Vespasianus tahun 70 Masehi. Makanya tadi saya bilang Masjidil Aqsa itu atau Baitul Maqdis itu tuh semua area yang ada di dalam pagar Haikal Sulaiman itu, gitu loh. Itu namanya Baitul Bangunannya ada Maqdis. nggak? Iya, bangunannya ada nggak? Ya waktu itu ya ada lah sisa-sisanya kan nggak kalau Iya, apa nama bangunannya? walaupun Baitul Maqdis itu sudah hancur waktu itu pada saat peristiwa Mi'raj itu Isra itu tetap aja kan dia bisa sholat kan bumi ini tempat sholat sebenarnya bumi ini bisa disebut juga masjid tempat sholat di bumi manapun kita bisa sholat kok nggak mesti di masjid kan begitu nggak mesti di bangunan Iya. masjid gitu. Ya, jadi bangunannya ada nggak? Mesti jelas dulu bangunannya ada nggak? Tadi kan saya bilang mungkin ada sisa-sisanya kan sempat dihancurkan oleh Kaisar Titus kan tahun 70 kan benar nggak? Mengenai ada apa nggak itu nggak penting, yang penting beliau bisa sholat gitu loh gitu bro. Kok mempermasalahkan bangunannya gitu bro. Jadi saya luruskan lagi ya, tadi Khalifah Umar bin Khattab itu bukan melakukan invasi, beliau tuh membebaskan Baitul Maqdis dan sekitarnya itu dari para crusader gitu loh. Jadi Anda jangan framing terus gitu. Saya juga bisa framing negatif tentang ajaran Anda kalau saya mau. Kan gitu. Orang membebaskan kok dibilang invasi, beda. Pembebasan dengan invasi itu beda. Invasi itu menjajah. Nah itulah kebiasaan para crusader. Para crusader itu kan di Yerusalem waktu itu dibunuh itu Yahudi, ya. Bro Tatron, kita kembali lagi ke topik awal lah. Ini topiknya melebar kemana-mana, ini lompat-lompat kemana-mana. Mumpung ingat, itu sebenarnya mengenai fakta-fakta sejarah seperti ini, informasi Sayyidina Umar dan beberapa. Ini menariknya kalau di Islam itu begini ya, kenapa dibilang fakta sejarahnya tidak ada? Ini permasalahannya. Ketika orang-orang di luar Islam menelusuri Nabi Muhammad, dia jadi mu'alaf. Makanya kalau dibilang di luar literatur Islam itu nggak ada, ya orang yang nyarinya itu dia jadi mu'alaf masalahnya. Makanya nggak ada jadinya istilahnya kayak gitu. Hebatnya di Islam itu kan. Nah, salah satu fakta yang tidak bisa dibantah tadi Michael Hart itu, bahwa memang itu fakta sejarah menunjukkan bahwa salah satu tokoh terpengaruh, ini tokoh ya, kalau tokoh berarti bukan fiktif loh.
Kalau kamu bilang fiktif, di situ ada Yesus di urutan ke-6 kalau nggak salah, berarti fiktif juga. Nah, itu konsekuensinya dalam keyakinanmu nanti bermasalah. Betul. Jadi mempolemikkan sesuatu yang tidak polemik itu sama aja kita apa ya, bawa pisau tapi malah nusuk sendiri. Nah, itu nanti bermasalah. Dari Abu Bakar, kita Abu Bakar lari ke Masjidil Aqsa ya, lompatnya jauh sekali. Sejak kapan Abu Bakar itu orang Romawi, bro? Kayak pas Metatron, ini nggak dimarahin Billy nih pakai nama Metatron. Bentar, aku lagi ada WA sebentar nih. Oke. Ya, nama Metatron ini udah kesebut sama dia juga. Oh, dia berani ya mengatakan Metatron. Jadi dia berani mengatakan Dia kan lihat di YouTube, berani dia. YouTube. Benar, jadi dia mengucapkan secara gratis ya, meskipun itu dilarang. Karena mengucapkan Metatron ini sama seperti mengucapkan Yotevavli. Iya. Ini sama saja menghujat Allah loh, ini melanggar 10 perintah Allah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarang. Sorry, dilanjut Bang Sendal Bilal dulu, aku ada kerjaan bentar, 5 menit. Bentar, aku mau nanya dulu ini biar sama-sama apa namanya paham. Saya ingin tanya, kalau di Kristen ini, mohon maaf ini, kalau tadi kan minta bukti fakta sejarah di luar Islam. Nah, kalau saya tanya, kalau di Kristen sendiri ada nggak fakta sejarah mungkin dari kalangan internal juga bahwa justru bahwa Yesus itu adalah fiktif? Gimana Mas Talib? Ulangin. Enggak, di dalam mengenai tokoh Yesus, ini kalau kita ngomongin tentang sejarah ya, ada nggak yang mengatakan juga bahwa tokoh Yesus itu adalah fiktif? Di luar sejarah Kristen? Boleh di Di dalam, luar boleh di Kristen luar. atau di internal? Kalau di dalam ya nggak mungkin. Kalau di luar ada. Di luar ada orang Yahudi. Orang Yahudi itu tidak mengakui bahwa Yesus itu pernah eksis. Yesus, 12 murid, Yohanes Pembaptis, Maria, Yusuf, Imam Simeon, termasuk dengan Kayafas, Imam Hanas, Gamaliel 1, itu nggak ada. Terus apa lagi ya? Tapi mereka mengakui ada tokoh yang namanya Pontius Pilatus, Herodes, ada. Nah, anehnya sejarawan Yahudi yang namanya Flavius Josephus, itu orang Yahudi ya, itu menuliskan bahwa tokoh-tokoh Yesus ini ada mati. Bahkan dia nulis Yesus bangkit pada hari ketiga, rose again on the third day, tulisannya gitu. Terus dia menulis adanya tokoh yang namanya Yohanes, atau kalian sebut Nabi Yahya. Dia menyebut juga ada tokoh yang namanya Zakaria. Dia menyebut ada Kayafas menerima suap dari siapa? Pontius Pilatus. Bahkan di situ dituliskan pengganti Kayafas adalah adik iparnya, yaitu Yohanan ben Anas. Anas itu mertuanya Kayafas ya, namanya Hanas. Jadi di tradisi Yahudi Yesus tuh nggak ada. Yesus itu tokoh fiktif. Ya iya, saya tambahin ya. Menurut American Biblical dari Amerika, atau Biblical Scholar dari Amerika ya, namanya Joseph Atwill, mengatakan bahwa Yesus itu tokoh fiktif, penyaliban itu fiktif. Kisah tentang penyaliban itu dibuat untuk menghibur orang-orang miskin saat itu. Itu pernyataan dari seorang biblical